Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi sama saya Dharma. Nah, ini bulan puasa di 2 Ramadan. Satu Ramadan ya, udah di malam kedua tarawih. Nah, yang pertama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk para kicomani Indonesia yang menjalankannya. Semoga di bulan penuh rahmat ini kita bisa menjalankan ibadah dengan sempurna dan kita bisa merawat gacuan kita juga dengan sepenuh hati. Oke, sahabat kicomania, kawan kicomania, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana jangan banyak omnya ya. Oke. Sorry, ini nggak diedit, kita ngalir-ngalir aja. Jadi kalau ada yang protes masalah jangan banyak omnya lah, jangan banyak dan kalau salah-salah kata itu memang saya nggak edit, saya nggak pintar ngedit. Jadi saya belum belajar tentang edit. Ntar saya belajar lah bagaimana mengedit video. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana menaikkan fighter atau fighting murai batu dan bagaimana agar murai batu bisa bongkar materi yang telah kita berikan, atau kita bisa bilang bagaimana dia bisa mengeluarkan isian di gantangan. Oke. Nah, menarik judul kali ini. Bagaimana menaikkan fighter murai batu dan bongkar materi di lapangan. Nah, itu yang paling mantap. Itu menarik. Karena kenapa? Hari ini banyak orang udah piara burung pagi, siang, sore, malam, ada yang ngembun. Gila lah pokoknya. Kalau ini kisah-kisah gitu. Sebelum masuk ke topik kita cerita dulu. Ini saya punya kawan cerita lagi gitu. Jadi saya cerita, Pak, ini betul bapak-bapak. Jadi beliau punya murai batu panca namanya. Kalau orang Banda Aceh pasti tahu tuh burung legenda tuh, panca nama burungnya. Burung tuh salah satu burung terbaik di Banda Aceh. Terus sering ada main ke Medan. Terus burung tuh asli burung panca, daerah Panca Aceh Besar. Itu burung kepala papak, petoknya lurus kayak burung beo. Terus badannya lebar, cetar, kuningnya supa. Itu burung. Gila tuh burung memang tuh. Volume yang saya tanya, gila tuh burung memang volumenya. Nah, kebetulan bapak ini sahabat saya, pemain murai batu mania. Terus saya bilang, Pak, Bapak rawat burung panca, saya bilang kan, satu hari berapa batang rokok, Pak? Wah, kata dia, sebulan aku masa sebulan tadi ya, mungkin mau seminggu tadi itu sampai 5 selop kata ya. Kalau nggak salah saya ya, 5 selop habis. Jadi siap mandi burung, dia ngerokok, habis 3 batang. Terus dia jemur burung, juga dia ngerokok, habis 3 batang. Terus dia ngademin burung, tunggu burung ngadem, habis 3 batang. Habis kopi itu mungkin habis satu botol besar tuh habis. Gila emang. Jadi memang gila. Bukan gila sebenarnya. Memang hobi itu gila. Hobi itu nggak normal. Kenapa? Karena demi hobi dia tinggal hobi, dia tinggal proyek demi murai batu, dia tinggal kegiatan-kegiatan yang penting. Dia rawat sendiri, nggak mau pakai joki, rawat sendiri tuh. Kalau umbarannya tuh saya pernah pergi ke rumahnya, umbarannya tuh lurus terus naik ke atas. Jadi kayak letter L gitu umbaran murainya tuh. Kenapa, Pak? Saya bilang, jadi supaya dia dapat tenaga lurus juga tambah tenaga naik kata dia. Boleh saya bilang. Tapi emang asik orangnya itu. Kembali pada topik tadi lupa. Oke, itu batas intermezzo. Jadi bagaimana menaikkan fighting murai batu dan bisa bongkar materi di lapangan. Nah, hari ini banyak murai batu yang punya materi bagus di rumah, punya dosen-dosen yang luar biasa di rumah, udah diajarkan ke murai batu tersebut, tapi nggak mau bongkar di lapangan. Nah, apa yang salah dengan murai batu itu? Nah, di sini kita coba bahas sedikit. Mungkin dari kawan-kawan yang lain udah bahas, yang master-master murai batu, yang pecinta murai batu, khusus murai batu kontes, mereka udah bahas, tapi kita akan bahas sedikit lah di sini, menurut pengetahuan saya. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi memang yang pertama
untuk menaikkan murai batu, menaikkan fighting murai batu itu, yang pertama pastikan burung itu sehat dulu. Nah, itu teori saya. Karena gini, kalau burung nggak sehat, nggak mungkin burung itu fighting. Itu logikanya, ya kan? Artinya saya menaruh di posisi pertama tuh burung itu pasti sehat dulu. Nah, udah pasti sehat lah. Burung dirawat. Iya, kan sehat jasmani rohani. Artinya dia punya sehat secara jasmani, juga punya sehat secara rohani. Nah gitu. Nah, yang kedua, udah jawab tadi ya. Pastikan sehat jasmani secara rohani gitu. Jadi dia hanya sehat fisik, juga sehat rohaninya. Masuk rohaninya, sehat fisiknya, sehat mentalnya gitu burung tuh. Itu saya pastikan untuk fightingnya dulu, modal ketiga. Yang ketiga cara menaikkan untuk menaikkan fighting murai batu itu dengan menaikkan extra folding. Nah, di sini terjadi pembahasan. Kayak tadi 2 tadi nggak pembahasan kan, yang 3 ini pembahasan. Kenapa menaikkan extra folding? Jadi gini dah. Ada murai batu itu perlu didongkrak dengan ulat Hongkong. Nah, itu coba ingat kawan-kawan. Ada murai batu yang harus didongkrak dengan ulat Hongkong. Ada murai batu harus didongkrak dengan jangkrik, butuh tenaga yang kuat. Ada murai batu harus didongkrak dengan keroto karena dia kurang rajin bunyinya. Nah, ada murai batu terlalu fighting, perlu didongkrak dengan cacing. Nah, saya pakai 4 untuk saya rekom 4 untuk setting murai batu agar fighting dan bongkar isian di lapangan. Yang pertama ular Hongkong, kedua itu keroto, ketiga jangkrik, keempat itu cacing. Nah, di keempat nih nanti bisa dilihat yang mana yang cocok. Saya nggak mau, artinya gini, murai batu kan seni merawat murai batu itu kan beda-beda, artinya kebiasaannya. Ada murai batu yang nggak suka keroto, ada, saya pernah lihat. Loh, kok ada bang burung murai batu yang nggak suka keroto? Ada. Nah, ada murai batu nggak suka ular Hongkong, ada murai batu nggak suka cacing, ada murai batu nggak suka jangkrik, ada. Nah, itu saya pernah ngalami dan pernah lihat sendiri itu. Ada murai batu yang nggak suka dengan 4 extra folding tadi itu. Nah, untuk kawan-kawan kicauania itu silakan dipilih nanti bagaimana settingnya. Nah, cuma rata-rata, nah sini saya tegaskan, rata-rata murai batu biar fighting di lapangan, biar bongkar isian lapangan itu mereka menggunakan ulat Hongkong. Artinya sedikit lebih ekstra di ulat Hongkong gitu kawan-kawan kicauania. Nah, coba dinaikkan ulat Hongkongnya, misalkan dia di min 3 kita settingnya. Kalau saya min 3 settingnya. Nah, sedikit dinaikkan di ulah Hongkongnya, agregatnya. Coba dinaikkan agregatnya. Waktu dikonteskan itu beda-beda karakter. Karena saya nggak bisa bilang settingan, tergantung murai masing-masing. Saya nggak bisa bilang. Tapi rata-rata murai batu yang digantangkan di lomba itu menggunakan ulah Hongkong untuk naikkan fightingnya dan bongkar isiannya. Nah, kalau dia terlalu panas atau mangap itu ada 2. Bisa jadi terlalu kenyang, bisa jadi terlalu panas di kerodong, bisa jadi mentalnya ngedrop. Nah, burung mangap tuh di gantangan tuh ada 3 menurut saya. Yang pertama, burung tuh terlalu panas karena faktor keadaan. Yang kedua karena faktor kekenyangan karena extra folding tadi itu. Yang ketiga faktor mental. Nah, jadi agar dia bongkar di lapangan, artinya yang pertama dia punya materi kan. Dia punya materi cililin, lebet, jenggot, kapas tembak, terus punya materi cucak cungkok, punya wambi, dia punya kerja tarung, punya lebet. Pastikan dia punya materi dulu. Kalau misalnya kita nggak master ngarap ada materi, mustahil tuh. Ini kita mau harap keluar cililin, tapi kita nggak master cililin, ya nggak bisa. Jadi untuk menaikkan fighting dia biar bisa bongkar isian, pastikan kita master dulu. Terus baru kita pakai yang ulah Hongkong tadi itu untuk mendongkrak stamina dia. Jadi dia mau bongkar isian dia dengan kemarahan dia, dengan kedikjayaan murai batu tersebut. Jadi dia lebih super power dengan ulah Hongkong. Terus yang keempat tadi ya, lupa ya, keempat lah, anggapnya keempat. Terus pastikan burung itu waktu mau dikontes, nah biar dia fighting dan bongkar isian di lapangan, pastikan burung tuh untuk bahasa sekarang ya kan, namanya isolasi mandiri. Nah, jadi kalau kicauania burung juga isolasi mandiri, biar dia tuh artinya di sini burung tuh dijauhin dari burung murai batu lainnya, dijauhin dari masteran dia. Berapa idealnya
jarak antara waktu kontes kita isolasi gitu. Saran saya itu di 2 minggu. 2 minggu pastikan burung itu isolasi mandiri. Om, kalau nggak mau 2 minggu ya di 10 hari, kan 14 hari, 10 hari. Oh nggak mau, seminggu juga boleh. Tapi dites nanti yang mana yang nyaman. Saya nggak bisa bilang karena beda burung, beda pula dari sikapnya. Nah, isolasi mandiri itu perlu untuk burung murai batu kontes. Kita di sini bicara murai batu kontes. Jadi kita agar materinya tuh keluar di lapangan. Nah, ada kisah sedikit. Ada kisah dari kawan saya. Nah, kisah dari kawan saya. Kita ambil kisah lagi. Jadi dia punya murai batu juara. Nah, bagus dan luar biasa. Nah, singkat cerita dia gantang di Letberan untuk buka suara karena baru siap mabung. Nah, baru siap mabung, dia gantung. Burung udah kondisi on fire, jadi nggak usah dibilang nih burung ini belum kering bulu lah, burung masih bulu basah lah, nggak settingan, nggak bahas tuh. Ini burung on fire, burung fix on fire. Singkat cerita, jadi burung tuh digantangkan, baru siap mabung. Nah, burung tuh nggak mau bongkar isian. Apa kurang tenaga? Enggak. Kita hari ini itu burung rawatan, fix burung rawatan. Kita nggak bahas ini, oh burung saya nggak rawat, enggak. Ini burung rawatan, burung memang untuk kontes. Jadi kita nggak bahas yang aneh-aneh itu. Dan itu digantangkan burung tuh nggak mau bongkar isian yang maksimal itu. Terus tanya saya loh, Om, kira-kira masalah burung saya apa Om? Nah, kebetulan saya ada di lokasi waktu itu. Saya lihat burungnya, saya lihat. Coba saya bilang, tambah buat Hongkong, coba jauhin dari masterannya, saya bilang. Karena saya lihat dia kurang sense-nya, refleks terhadap tembakan lawan tuh kurang dia balas gitu. Menurut saya, sepakat nggak masalah. Terakhir dilakukan seperti yang saya bilang, dia tambah ulat Hongkong. Kalau salah saya dia biasa settingannya itu 5, dia tambah 3, kalau salah tambah 4 ditambah sama dia tuh, tambah ulat Hongkong. Awalnya burung tuh agak kekenyangan. Dia bilang, Om, burungnya kayak mangap, kenyangan kayak ini Om. Ambil waktu ritme agak jauh sedikit, jangan terlalu dekat, saya bilang. Ambil kira-kira jangan main di kelas sekarang ini, main di kelas ke depannya, saya bilang. Dan ini burung kenyangan, karena nggak mungkin ngedrop mental, saya bilang. Jadi agak di kelas selanjutnya saya main, saya bilang. Nah, begitu dia main di kelas selanjutnya, burung tuh memang bongkarannya keluar, juga isiannya luar biasa. Nah, jadi isolasi mandiri itu terhadap murai batu dari burung murai batu lainnya dan juga dari masteran itu. Yang paling penting isolasi. Nah, ini kata kunci. Untuk murai batu mania khususnya yang untuk gantang di arena kontes. Nah, itu banyak kali kesalahannya tuh saya lihat. Parah emang tuh. Saya bilang nggak tahu, dia tahu. Kita bilang dia tahu juga, pura-pura nggak tahu. Bingung juga saya tuh kayak peka. Sorry cerita. Jadi gini, murai batu di lapangan kontes. Nah, ini pesan saya untuk para kicomania murai batu untuk bertanding di lapangan. Sampai kita di lapangan, nah kan biasa ada ritual-ritual. Ritual-ritual itu kita buat, misal gini. Pastikan murai batu itu isolasi dari murai batu lainnya. Jangan kalian taruh di warung kopi. Jadi maaf nih misalnya. Tadi ada kawan kicomania khusus murai batu, dia mau gantang burung, tapi murai batu ditaruh di tempat murai batu yang komunitas yang rame-rame gitu. Akhirnya apa? Burung tuh kerjanya full di dalam kerodong. Nah, waktu digantangkan, burung tuh akhirnya kurang maksimal. Kenapa? Udah habis stamina di bawah. Nah, itu harus perhatikan. Ternyata isolasi di lapangan, bukan di rumah aja, di lapangan itu mempengaruhi kinerja burung kita, facting burung kita, bongkar isian kita di gantangan. Kalau saya dulu gini, maaf, seperti informasi. Saya dulu masukkan burung ke mobil saya hidupkan musik apa ya? Host musik lah itu, musik rock itu. Tapi jangan ubah-ubah. Kalau memang dia biasa musik dangdut, ada kawan saya tuh dia mulai batunya dalam mobil, ditaruh musik dangdut. Saya lupa lagu apa, tapi itu terus sampai dia main keluar pun lagunya tapi itu untuk murai batu. Jadi dia nggak takut lagi dengan suara tadi itu, dan volumenya agak besar. Jadi suara murai batu lainnya nggak masuk ke mobil, jadi dia lebih adem, dihidupin AC mobilnya kan, lebih adem. Nah gitu kawan-kawan. Kalau saya dulu kayaknya host musik rock, lupa saya tuh. Saya suka ambil ke host musik karena dia nggak jeda suaranya. Jadi burung murai batu yang di sekitar mobil nggak kedengaran ke dalam. Jadi burung kita nggak fighting. Nah itu ingat kawan-kawan, pesan saya.
pastikan di lapangan burung kita isolasi, nggak hanya di rumah, juga di lapangan diisolasi, di tempat sendiri gitu. Om, saya nggak punya mobil om, saya punya sepeda motor. Iya, aduh, itulah kadang-kadang kita risiko mau main murai batu, mau juara, tapi kita naik motor. Di sini saya nggak masuk merendahkan, tapi kita punya trik nggak om? Gimana ya? Saya bilang harus mencari tempat yang aman untuk murai batu kita isolasi di lapangan gitu. Jadi satu kawan kita tuh di lapangan, kira-kira mau lomba baru dibawa ke lapangan gitu, agar burung murai batu kita nggak habis stamina, bisa fighting di lapangan, bisa bongkar isian. Karena untuk burung itu bisa fighting sempurna, bisa bongkar isian dengan sempurna, dia butuh stamina yang kuat, butuh mental yang mapan. Itu dia kawan-kawan sahabat kicauannya khusus murai batu. Jadi mustahil burung yang punya stamina bagus, mental yang mapan, dia nggak bongkar isian, mustahil. Kecuali burung itu nggak di master memang, gitu. Kalau kita mau mengharap tengkek butuh dia nggak di master tengkek butuh, ya nggak ada lah, nggak keluar ya. Walaupun ada kejadian di lapangan itu burung tuh nggak di master, tapi dia copy paste dari lawan, ada. Itu kasus-kasus terkecuali gitu kan kawan kicauannya. Nah, selanjutnya itu bisa untuk menaikkan fighting murai batu dan bongkar isian itu dengan di abla. Oh, om, salah si om nih. Masa burung untuk naikkan fighting burung di abla? Enggak, saudara-saudara. Sahabat kicauan Indonesia. Burung di abla itu arti kata burung disendirikan, ditaruh di bawah pohon yang teduh, yang nyaman, atau di kamar mandi. Kalau saya dulu di kamar mandi agak adem-adem, diablain dia gitu, nggak apa-apa. Pastikan jangan disiulin, jangan diganggu tepuk-tepuk tangan, jangan dipancing emosi, jangan. Itu pantang untuk murai batu kontes, kawan-kawan sahabat kicauannya. Jadi itu pantangan untuk murai batu kontes. Juga kita nggak boleh siul-siul, nggak boleh pancing-pancing emosinya, biar emosinya stabil gitu. Dan selanjutnya itu di tempat di full kerodong gitu. Memang itu jadi perdebatan untuk full kerodong. Nah, untuk menaikkan fighting murai batu dan bisa bongkar materi di lapangan, kalau kita full kerodong itu pastikan yang pertama kerodong itu betul-betul sehat. Nah, kita akan bahas lagi kerodong sini. Lagi kayak tema kita. Jadi fungsi kerodong itu juga untuk menyamankan burung, menghindari dari segala serangan-serangan serangga, dia lebih aman, lebih nyaman dengan kerodong gitu. Nah, kita cari yang warna kerodong yang sesuai dengan bahan yang nyaman, itu juga harus kita perhatikan kawan-kawan kicauannya. Nah, yang terakhir pesan saya, ini yang paling sering terjadi di kalangan kicauannya, khususnya murai batu. Kita bilang tentang murai batu karena kita bahas murai batu. Jadi paling malas cuci kerodong. Nah, itu penyakitnya. Nah, saran saya 1 hari sekali cuci kerodong, ataupun 2 hari sekali boleh cuci kerodong. Jangan nggak cuci, dari beli sampai tua tuh sumpah, kayak mukanya dijemur kayak gitu lah, gitu. Sumpah, sorry cerita canda. Sumpah. Jadi usahakan kerodong tuh dicuci dengan deterjen biar mati kumannya, kok perlu digilantang. Jadi burung tuh nggak ada parasit di burung yang kita harap bisa fighting dan bongkar isi lapangan. Juga kerodong pengaruh lah burung. Ada parasit, dia nggak nyaman, ada kutu, kita bersihkan tuh tangkringannya, kasih nyaman. Terus karpetnya pastikan nggak mengganggu dia, kerodong pastikan nggak mengganggu dia, nggak berbau aneh-aneh, kandang nggak berbau aneh-aneh. Itu juga mempengaruhi kinerja burung di lapangan. Jadi kadang-kadang kamu pikir kenapa burung nggak bongkar isian di lapangan? Karena waktu di kerodong burung tuh udah gak nyaman, udah ngedrop sendiri dia. Padahal burung bagus, cuma karena dia sering gonta-ganti kerodongnya, warna kerodongnya mempengaruhi kinerja burung lapangan. Jadi itu satu kesatuan untuk biar burung bongkar, bisa dia fightingnya bagus, menaikkan fighting dia juga, dia bisa juga bongkar isi lapangan. Itu satu kesatuan gitu. Jadi nggak hanya melakukan penjemuran yang kuat itu untuk naikkan murai batu biar fighting, enggak juga. Karena kalau dia terlalu kuat dijemur juga burung itu jadi bermasalah, akhirnya nggak nyaman kan. Terus kasih extra poding yang full juga mengharap bisa bongkar, enggak juga. Artinya harus takaran khusus gitu. Kira-kira kita perhatikan karakternya, lihat, pelajari gitu. Yang terakhir, kan, untuk menaikkan fighting dan
dan murai batu agar bisa bongkar materi dengan tangan itu memang punya seni sendiri. Jadi saya pernah berdebat itu di suatu grup. Saya bukan suka hobi berdebat, cuman saya hobi berkoreksi. Nah, kalau saya juga nggak pinter-pinter kali, juga nggak bilang saya juga bodoh-bodoh kali. Saya juga punya kemampuan dalam menganalisa sesuatu gitu. Artinya begini, saya survei pribadi berapa banyak murai batu yang dimaster dengan cililin. Kita bahas cililin aja, cuman nggak usah bahas lebet, kapas tembak, cok jenggot atau kenari, nggak usah kita bahas. Kita bahas cililin aja. Rata-rata murai batu kontes hampir semuanya itu dimaster dengan materi cililin. Dan di grup itu saya bilang, faktanya tidak semua murai batu bisa menembak atau membongkar materi cililin. Kenapa? Dia kurang fighting. Bahasa sekarang kurang fighting, kurang marah, kurang superior. Jadi dia nggak berani nembak yang materi yang luar biasa tadi itu. Nah, kalau kalah menang itu urusan juri, kita nggak bahas. Masa konser nggak konser urusan juri. Tapi bongkar isian lapangan itu perlu, gitu. Fighting itu perlu. Karena modal juara di kontes untuk kelas murai batu, yang pertama burung pastikan fighter, yang tadi kita udah bahas. Yang kedua, materinya luar biasa bongkar isian. Yang ketiga, volumenya cetar, ya kan? Yang keempat, durasi kerja nggak kendor, dur kejarnya. Nah, itu kalau ada 4 itu di burung kita, maka dia berhak kita konteskan. Kalau nggak ada, jangan dikontesin, simpan di rumah aja, ganda kantang dulu aja, kayak gitu kan? Bela dulu, sorry bercanda. Kadang-kadang burung masih ngeluk-ngeluk, dia digantungin, ditekan sama burung tua atau burung yang mapan atau burung yang memang superior, udah ngedrop, butuh waktu lagi, terus stres lagi yang punya burung. Ya gitulah, lika-liku, gatal matanya. Jadi gitulah kawan-kawan Kicomania Indonesia. Lebih kurang untuk menaikkan faktor murai batu dan bisa bongkar isian itu ada banyak faktor. Bisa dari fisiknya, bisa dari makanan yang kita ulas tadi. Ya, jadi sekian dulu cerita kita. Lebih kurang mohon maaf, ini hanya sebatas sharing kecil. Sekian dulu, lain kali kita jumpa lagi dengan pembahasan yang lainnya. Oke, sekian dulu. Salam Kicomania Indonesia, maju terus Kicomania Indonesia. Wassalam. Assalamualaikum.